Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan dalam mentauhidkannya, kemudahan dalam beribadah hanya kepadanya, kemudahan dalam terus menerus kita memperbaiki akhlak untuk menggapai ridhonya. Sebagaimana di pertemuan hari ini, pertemuan perdana kita di kelas 9 pelajaran Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu sudah kita jelaskan ketika di kelas 7 bahwa tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada artinya mengesahkan, menjadikan satu Allah Subhanahu wa taala. Di kelas 7 sudah kita pelajari bagaimana kita mengesahkan Allah dalam cinta, dalam harapan, dalam takut, dalam tawakal. Adapun di kelas 2 kita juga sudah pelajari kemarin bagaimana tentang makna-makna tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian keutamaan tauhid. Ya, di antara orang-orang yang bertauhid akan merasakan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Lau amanu ahlul qura lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, maka pasti dan pasti kata Allah, kami akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan di bumi. Keberkahan dari langit, Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan turunkan air hujan, sehingga keluar juga keberkahan dari bumi. Berupa apa? Makanan-makanan, suburnya pepohonan, tingkatnya ekonomi. Karena kenapa? Air cukup, sehingga kehidupan lebih sempurna kebahagiaannya. Kalau air cukup, maka tumbuhlah dengan tumbuh yang baik dari makanan-makanan, buah-buahan, tani-tani, hewan ternak, yang mengakibatkan itu menyempurnakan kehidupannya. Coba bayangkan kalau tidak diturunkan air hujan, terjadi paceklik, terjadi kesusahan dalam hidup, terjadi mau buang air tidak tahu di mana mau cebok. Ya, pernah kita rasakan sulit air kan? Hanya sedikit waktu, beberapa bulan. Apalagi orang-orang yang tinggal di dekat laut, itu sulit sekali air bersih. Ya, mau minum air garam tidak mungkin. Semakin diminum semakin haus. Ya, dan tidak layak untuk diminum kalau tidak disuling. Bagaimana? Ribet hidup, susah hidup. Tapi ketika apa yang membuat susah hidup itu? Karena muncul kemaksiatan. Maka di pertemuan di kelas 8 juga kita sudah pelajari tentang tidak bolehnya beribadah kepada wali-wali, kepada kuburan. Itu disebabkan karena pengaruh gulu, melampaui batas, sifat berlebihan terhadap orang-orang soleh. Maka coba dilihat di daftar isi, dibuka bukunya. Insyaallah ta'ala di pertemuan kali ini kita akan mempelajari gulu. Apa itu gulu? Amalan apa saja bentuk-bentuknya? Apa akibat dari gulu? Apa sebab yang bisa mendatangkan seseorang gulu? Begitu juga beriman kepada takdir dan pengagungan terhadap Allah. Orang melakukan gulu itu karena tidak tahu kadar keagungan Allah, sehingga dia bersikap berlebih-lebihan terhadap manusia, menempatkan kadarnya yang lebih, karena dia tidak mengenal kadar Tuhan yang sesungguhnya.
Akhirnya apa? Terjadi gulu pada umat Nasrani, menjadikan Nabi Isa apa? Sebagai Tuhan, karena dia tidak mengenal keagungan Allah. Masa Tuhan makan dan minum? Nabi Isa makan dan minum? Makan dan minum. Nabi Isa dilahirkan? Dilahirkan. Sifat Tuhan, lam yalid wa lam yulad. Sifat Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu bukan Tuhan, sudah jelas. Allah tidak membutuhkan makanan, Dia yang memberi makan. Allah tidak butuh rezeki, Dia yang memberikan rezeki. Jadi Allah tidak butuh pada sesuatu apapun. Insyaallah taala akan kita terangkan di sini. Kita masuk di pelajaran pertama. Dibuka di halaman 2. Di pembahasan ini insyaallah taala, kata penulis pendahuluan, pertengahan. Jadi pertengahan maksudnya dalam beragama ada 3. Ada 3. Yang pertama, orang yang dulu berlebihan. Apa? Berlebihan. Ada juga orang al-muhawwin, bergampangan. Ya, jadi ada orang berlebihan. Muhawwin. Ini berlebihan. Ya. Ini bergampangan. Nah, ada orang wasatiyah, pertengahan. Ini yang dibutuhkan. Tidak berlebihan, tidak juga bergampangan. Mana orang yang berlebihan? Orang yang berlebihan, ya seperti orang-orang Nasrani, berlebihan terhadap nabinya. Intinya segala yang berlebihan itu tidak bagus. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam bercanda, berlebihan dalam beribadah, semuanya tidak pantas di dalam Islam. Misalnya berlebihan dalam ibadah, fokus ibadah, tidak kawin-kawin. Fokus ibadah, tidak memperhatikan nafkahnya istrinya. Keluar 1 tahun, pergi dakwah, anaknya kelaparan di rumah, dia tidak berikan nafkah istrinya. Ini berlebihan. Makanya pernah datang 3 orang sahabat ke rumah Nabi, bertanya kepada Aisyah. Dia mengatakan, "Ya Aisyah, kaifa amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Niatnya baik? Baik. Mau mengetahui bagaimana amalannya Nabi? Akhirnya Aisyah mengatakan, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. 3 orang ini, itu kan Nabi. Sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surganya. Yang satu mengatakan, saya mau berpuasa, tidak berbuka-berbuka. Artinya setiap hari puasa. Tidak ada hari untuk dia berbuka. Bukan berarti tidak buka puasa, tetap buka puasa. Tapi maksudnya setiap hari dia berpuasa, melebihi puasanya Nabi Daud. Kalau Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Dia tidak. Saya mau berpuasa terus. Yang satu lagi mengatakan, begitu sholatnya Nabi. Nabi kan sudah diampuni dosanya, dijamin surganya. Kalau saya, seluruh malam saya mau lakukan untuk sholat, tidak tidur-tidur, fokus ibadah. Yang satu lagi mengatakan, kalau saya begitu mau fokus ibadah, tidak mau menikah. Kenapa? Karena kalau menikah cari lagi uang, mau lagi belanjakan anak-anak, fokus masa ibadah. Akhirnya ketiga ini tinggalkan rumah Aisyah, rumah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Aisyah menceritakan bahwa ada 3 orang bertanya tentangmu. Bagaimana amalanmu? Saya jelaskan. Saya mendengar mereka mengatakan begini dan begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, langsung naik ke mimbar dengan mengatakan, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah.
Ana akhsyakum lillah. Saya orang paling takut kepada Allah. Apa kata Nabi? Asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usalli wa anam. Saya sholat dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menyelisihi sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Jadi Nabi katakan, jangan selisih. Siapa yang selisih bukan dari bagian dari saya. Artinya Nabi sholat, Nabi juga tidur. Nabi berpuasa, Nabi juga berbuka. Dan Nabi juga menikahi apa? Wanita. Ya, bahkan menikahi wanita menyempurnakan separuh agama. Tidak ada ibadah saya dahulu mau juga begitu, fokus belajar. Saya bilang, pokoknya ini saya harus belajar fokus di Madinah 20 tahun. Ya, karena saya sudah menghabiskan umurku 20 tahun dalam kemaksiatan, lalai. Karena saya belajar agama nanti di tingkat kuliah. Ya, tapi setelah mendengar hadis ini, bahwasanya orang menikah itu bisa menyempurnakan separuh agama. Orang belajar untuk apa? Menyempurnakan agamanya. Dan menikah salah satu jalan menyempurnakan separuh agama. Maka menikah, cepat menikah. Yang mampu menikah, menikah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Mampu artinya sudah bisa bersama. Mampu artinya sudah bisa menafkahi. Mampu artinya sudah bisa membimbing. Sudah tahu sholat, sudah tahu puasa, sudah tahu haji, sudah tahu cara mendidik anak. Ya, sudah tahu mengatur istri, sudah tahu jiwa kepemimpinan, sudah tahu sabar, sudah tahu syukur. Itu. Ya. Kemudian apa kata orang-orang ini? Maka dia melihat. Kata Nabi apa tadi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, menyelisihi, maka bukan bagian dari golongan. Apakah sahabat ini menginginkan kebaikan? Menginginkan kebaikan. Saya mau puasa tidak berbuka-buka. Saya mau sholat malam tidak tidur-tidur. Baik, baik, tidak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falinafsika haqqun." Untuk dirimu ada hak. Diri kita butuh makan, makan yang enak-enak. Ya, diri kita butuh istirahat tidak? Butuh istirahat supaya lebih kuat lagi besok. Karena kehidupan ini akan kita jalan sampai kematian. Beribadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Harus hari ini disiapkan tenaga istirahat yang cukup supaya besok semangat lagi. Jangan ini hari langsung gaspol, besok jebol nih. Enggak bisa. Lah yang biar salat subuh kayak berdirinya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri melakukan salat berdiri dalam keadaan malas. Kenapa? Karena begadang ini malam hari. Tidak. Harus seseorang baguskan istirahatnya di subuh hari sudah tegak, siap beribadah sampai di malam hari. Ya, maka kata Nabi, "Falinafsika haqqun." Untuk jiwamu, untuk dirimu ada hak. Makan yang enak-enak. Utsman bin Affan itu kalau makan baik, karena dia termasuk orang kaya. Dia termasuk kalau berpakaian, bayangkan, dia saja memakai pakaian, ya itu pakaian terbaik yang hampir tidak ada orang mau miliki. Ya, kalau dia memakai parfum, parfumnya itu berpuluh-puluh juta sih. Yang kalau lewat, biar sudah tidak ada orangnya, sudah ditahu bahwa ini cara yang sudah datang ini Utsman ini. Bagaimana itu harumnya. Nabi juga begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam parfumnya bukan parfum badannya.
Parfum yang dia letakkan di bagian kemaluannya, bedak dari Yaman. Ya, itu dia apa? Di antara parfum yang sangat ya dijaga. Nabi kalau lewat sudah ditahu bahwa Nabi ini sudah lewat di sini. Ya, begitu. Jadi untuk jiwa kita berikan yang enak-enak, kasih makan enak, kasih tempat tidur yang enak, kasih pakaian yang gagah, kasih enak. Nah, diri kita butuh menikah? Butuh menikah. Ya. Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah beliau menikah di umur 18 tahun. Ya. Nah, tamat SMA lah. Ya. Sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa li zaujika haqqun." Untuk istrimu juga punya hak. Ya. Istri kita ada haknya untuk kita carikan nafkah. Ada haknya untuk kita beri makan. Ada haknya untuk kita berikan tempat tinggal. Ada hak untuk kita berikan apa? Waktu untuk kita bisa berdiskusi. Wali rabbika haqqun. Dan untuk Tuhanmu juga ada hak. Fokuskan juga untuk beribadah ya. Masuk atau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kalau sudah mendengar azan, maka Nabi tidak ada lagi kegiatan dan fokus mendatangi azan. Tapi apakah begitu? Nabi tidak. Di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit sendalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, membantu keluarganya, entahkah menyapu. Ya, itu harus begitu. Bantu. Ya, orang-orang tua kita. Nabi juga menyapu. Nabi juga bekerja. Nabi kan pernah mengembala kambing. Ya, cari digaji beberapa saja. Nabi juga kerja. Nabi Zakaria, coba lihat apa kerjanya Nabi Zakaria. Bagian begitu, buat pintu, buat jendela. Coba lihat Nabi Sulaiman, apa kerjanya. Coba lihat Nabi Daud, apa kerjanya. Nabi Daud kan buat kayak apa? Perisai perang, buat pedang, buat tameng, buat baju besi. Mereka para nabi juga bekerja. Ya, maka karena sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang dari hasil tangannya sendiri. Jadi tidak boleh gulu. Ya, Nabi bakal larang, Nabi marah sampai naik ke mana tadi? Ke mimbar, memarahi sahabatnya yang mau fokus ibadah, hanya taunya sholat saja, tidak mau tidur. Hanya taunya puasa saja, tidak mau berbuka. Yang mau tahu fokus ibadah, tidak mau menikah. Ini kebiasaan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani begitu, ada mereka menganggap bahwa saya ini orang yang disucikan, kekasih-kekasih Tuhan. Itulah biara-biarawati. Kan? Kalau mau menjadi pendeta, kalau mau menjadi apa istilahnya kalau perempuan, iya biarawati lah. Yang seperti suster-suster itu toh. Nah, itu mereka harus diasramakan dan tidak menikah. Fokus mempelajari Alkitab. Mereka hafal, mereka pelajari. Tapi naudzubillah, tidak sedikit yang kita dengar mereka melayani pastor-pastor. Ya, kenapa? Karena hal yang begitu kebutuhan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki syahwat. Bahkan kata para dokter, ada waktu tertentu kalau seseorang tidak mengeluarkan syahwatnya, maka dia bisa apa? Merusak dirinya. Ya. Jadi makanya dianjurkan menikah, itu solusi. Ya, ini. Jadi tidak boleh bersifat berlebihan. Coba dilihat. Perhatikan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan semua kehidupan yang ada di sekitarmu, engkau akan mendapati semuanya tegak di atas jalan pertengahan. Misalnya oksigen merupakan perkara yang sangat dibutuhkan. Tetapi ketika melebihi batas akan merubah menjadi perkara yang membahayakan. Oksigen. Kalau kita tidak butuh oksigen tapi diisi terus oksigen badan anuta, ya, seperti kalau ban motor dikasih terus angin, bisa meletus atau tidak? Meletus. Ustaz, butuh angin ini bang. Kalau tidak ada angin, nak kempes ki rusak ki pele. Iya, tapi ada kadarnya. Begitu juga garam merupakan bahan yang tidak bisa kita tinggalkan dalam makanan.
Makanan kalau tidak ada garamnya ada rasanya? Tapi kalau garam semua satu sekopang, ya. Tetapi apabila melebihi takaran akan membahayakan badan dan merusak makanan. Manusia membutuhkan kesejukan di musim panas dan kehangatan. Diceritakan bahwa vitamin D-nya manusia dari mana diambil? Matahari. Ya. Tetapi apabila keduanya melebihi batas maka akan mengganggu. Dijemur terus di matahari, pasti pusing. Ya, menjadi hitam, kayak terbakar wajahnya. Baru akhirnya balam-balam, panuang-panuang. Itu kan kalau berlebihan apa? Bisa merusak. Ya. Keberanian merupakan akhlak yang terpuji. Tetapi jika melampaui batas akan menjadi kebuasan yang tercela. Berani semua orang mau pukul. Yang salah tidak bersalah. Tidak. Ya. Dermawan merupakan akhlak yang baik. Tetapi ketika berlebihan akan berubah menjadi pemborosan. Ya, selalu pertengahan. Tapi termasuk tidak pemborosan kalau kita yakin bahwasanya Allah akan ganti seperti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Pernah ditanya oleh Nabi, "Ma tarakta di ahlika?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Berkata Abu Bakar, "Taraktullah wa rasulah." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Abu Bakar pedagang ulung. Satu kali keluar rumah mudah dia mendapatkan harta. Yang kedua dia tinggalkan hal tersebut ketika sudah fokus dalam kepemimpinannya. Ya, ada gaji bulanannya sudah dari Baitul Mal. Ya, dari harta dari pemerintah yang dia dapatkan untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Sekarang kita masuk makna gulu. Gulu secara bahasa artinya melampaui batas. Ini dikasih stabilo ya yang begitu-begitu. Ya, gulu artinya melampaui batas. Dan berlebihan dalam segala sesuatu. Di antara yang menunjukkan makna tersebut yaitu ucapan galau sirru, yakni harganya naik melebihi ketentuan. Adapun secara syariat, gulu artinya berlebihan dan melampaui batas dalam beragama dengan melampaui ketentuan-ketentuan yang disyariatkan. Misalnya ada orang rajin sekali, Ustaz, semangat kayak ini pagi ini karena tadi malam alhamdulillah dikasih ke hadiah. Diisikan di ATM ku 100 juta sama umiku. Deh, senang Ustaz. Moga tanda syukur kepada Allah ini, moga salat subuh 4 rakaat. Ya, padahal salat subuh berapa rakaat? 2 aja. Ini gulu berlebihan. Melampaui batas syariat. Ya, tidak boleh mengharamkan apa-apa yang dibolehkan oleh Allah. Misalnya tadi gulu apa tadi? Tidak mau menikah, padahal menikah dibolehkan oleh Allah. Tidur dibolehkan oleh Allah. Dia mau sholat tidak mau tidur. Puasa, apakah Allah wajibkan puasa 1 tahun penuh? Tidak. Tidak usah berlebihan. Puasa Nabi Daud saja susah. Makanya pernah ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani alal khair, tunjukkan saya kebaikan." Ya, ditahu oleh Nabi bahwa orang ini suka berpuasa. Kata Nabi, "Kamu berpuasa 3 hari." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, astati'u an afdala an dzalik." Saya mampu melakukan lebih dari itu. Dikasih lagi, kalau begitu tambah lagi Senin Kamis. Awalnya 3 hari saja di hari putih, Ayyamul Bid, 3 hari setelah pulang. Disuruh tambah Senin Kamis, berarti tertambah 8 hari, menjadi 11 hari dalam sebulan. Dia mengatakan, "Saya bisa lagi lebih dari itu." Akhirnya dia mengatakan apa? Rasulullah mengajarkan kepada begitu, kalau begitu kamu puasa Nabi Daud. Ya, engkau berpuasa sehari,
dan berbuka sehari. Dia mengatakan, saya mampu ya Rasulullah lebih dari itu. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Tidak boleh lagi lebih dari itu. Maka orang ini lakukan. Tapi ketika umurnya ternyata dipanjangkan oleh Allah, di masa tuanya, dia baru menyesal. Kenapa tidak dulu yang 3 hari saja kuambil? Mulai melelah badannya, mulai kurang kekuatannya, sudah mulai berat dalam beribadah. Ya, padahal ibadah itu harus sampai meninggal atau tidak? Sampai meninggal. Ibadah yang dicintai oleh Allah, adwamu hawa in akal. Ibadah yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Yang mana bagus? Satu hari dia lakukan 100 rakaat, tapi besok berhenti nih. Atau setiap hari dia lakukan cuma 10 rakaat. Dirawatib saja. Tapi mulai dari SMP sampai meninggal umur 63 tahun. Kalau umurnya sesama dengan umurnya Nabi, sudah beranak, sudah bercucu, yang mana lebih banyak? Yang 10 rakaat atau yang 100 rakaat? Yang 10 rakaat, karena dia beristiqomah. Makanya cari amalan yang kita bisa istiqomah seperti itu tadi. Lakukan salat wajib sampai meninggal dunia. Lakukan puasa wajib sampai meninggal dunia. Lakukan zakat wajib sampai meninggal dunia. Lakukan haji minimal 1 kali setahun. Tidak usah saya mau haji setiap tahun. Boleh diniatkan, tapi jangan diwajibkan diri kita, dinazarkan. Itu berlebihan. Ya, tapi kalau bilang kalau ada uangku lagi nih, berhaji kak lagi. Ya, itu boleh. Tapi kalau dari pemerintah melarang, maka cukup hajikan siapa, saudara kita kah, istri kita kah, anak kita kah, ya, dan seterusnya. Kemudian mewajibkan apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Seseorang atau menambah dalam ibadah dan melampaui petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman tentang wudu yang salah. Sebagian orang keliru ketika dia menyangka bahwa berpegang teguh dalam mengerjakan perkara yang wajib dan mengikuti sunnah termasuk bentuk berlebihan dalam beragama. Bukan juga tadi apa yang saya bilang apa? Bergampangan. Kau kan jaga dulu sholat 5 waktu, baru asam pergi mau ke masjid, berlebihan dulu kau kawan li. Tidak. Itu bukan termasuk berlebihan. Nabi kalau sudah mendengar azan, sudah langsung. Anli berlebihan dulu. Misalnya ditegur sama teman SMP-nya dulu. Ada cewek-cewek misalnya teman Facebook. Ketika sudah hijrah, dia hapus, dia delete. Ya, dahulunya suka duduk-duduk sama teman-temannya di warkop, cerita-cerita, bazar-bazar. Tapi ketika dia hijrah, dia tinggalkan. Adli kabar berlebihan dulu, biar disentuh tidak mau. Itu berlebihan itu? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Berlebihan itu kalau kita melampaui dari kewajiban, melampaui dari sunnah. Kalau melampaui kewajiban sebatas sunnah, itu dibolehkan. Ya, yang tidak boleh kalau melampaui sunnah. Misalnya tadi puasa, batas sunnah sampai mana? Puasanya Nabi Daud. Jangan berlebihan, tak kalau puasa terus, tidak boleh. Misalnya sholat malam, iya tetap ada tidur, kecuali kalau di bulan Ramadan. Memang Nabi istirahatnya hampir subuh. Kalau sholat malam Nabi di bulan Ramadan, tapi itu setiap bulan? Tidak, dalam 12 bulan hanya 1 bulan. Itu pun 1 bulan semuanya. Tidak, hanya di malam iktikafnya, bahwa Nabi apa? Di 10 terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar, dia sholat bersama para sahabatnya hampir mendekati subuh. Nah, itu tidak apa-apa. Ada waktu-waktu yang memang seseorang harus memaksakan diri, tidak menjadi masalah sekali-sekali. Ya,
untuk menambah bekal. Sebagaimana juga kalau kita bekerja. Kita bekerja harus begadang sampai pagi untuk cari uang? Tidak perlu. Tapi kalau dibutuhkan, istri tak lagi masuk rumah sakit, mau melahirkan, mau bayar uang rumah sakit, kurang uang ini. Tapi ada pekerjaan sampai begadang, harus lembur. Harus lembur atau tidak? Harus lembur, korbankan, berjuang untuk siapa? Anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Ya, Ustaz berarti tidak bisa begadang. Boleh begadang kalau misalnya orang tua tak sakit, harus dioperasi, dibawa rumah sakit di tengah malam, begadang sampai pagi. Ya begadang saja sampai pagi. Itu ketaatan. Kan tidak sehari-hari. Ya, besok bergantian lagi dengan saudara kita yang lain. Nah, ini yang begitu-begitu sekali-sekali tidak jadi masalah. Atau kita begadang karena dibutuhkan. Seperti para sahabat kalau lagi berperang terkadang begadang. Kenapa? Untuk menjaga perbatasan, lihat apakah masuk menyerang ini para musuh atau tidak. Jangan sampai kita tidur-tidur ternyata langsung menyerang. Kan begitu. Jadi ini ya, jangan disalahpahami. Hal itu karena berlebihan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk gulu dalam beragama. Maka tidak boleh mensifati sikap berpegang teguh dengan agama sebagai salah satu dari bentuk gulu. Jadi kalau kita tadi berpegang teguh pada agama itu bukan sifat berlebihan. Kan ada orang biasa kalau ya didiami celana tak cingkrang. Kalau azan sudah di masjid, kalau di mana-mana mengaji. Tidak ada teman perempuan, berlebihan sekali kau Adli. Oles mau kau coy. Kan biasa begitu anak muda. Oles apa itu kah? Artinya oles. Santai ya. Apa artinya oles Adli? Biasanya istilahnya itu oles. Santai. Di Arkan? Santai mau kau beng. Ya. Santai makanya ini siapa juga yang tidak santai. Kemudian dalil-dalil pengharaman. Misalnya tentang kita tadi bacakan tentang orang apa? Orang-orang yang dari kalangan Nasrani. Qala ta'ala ya ahlal kitab la taqlu fi dinakum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah Rasul Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Dia hanyalah kalimat dari Allah yang Allah ciptakan dengan ucapannya kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Hamil kau Maryam, menjadi hamil tanpa bapak. Boleh. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. Yang Allah berikan kepada Maryam dari ruhnya. Fa aminu billahi wa rasuli. Maka berimanlah kalian kepada Allah yang menciptakan Maryam dan Isa. Dan begitu pula kepada Rasulnya. Ya, di sini bisa antum membantah kalau ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan dengan 3 bantahan. Bantahan pertama, kalau kalian nanti debat sama orang-orang Nasrani satu saja. Ya. Kabarkan saja. Kalau memang bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, berarti mamanya siapa? Mamanya Tuhan. Kan itu. Kalau begitu, ketika belum lahir Nabi Isa, mana pada Tuhan? Siapa yang lahir? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Siapa yang atur ini semua? Rezeki, langit ditinggikan, air hujan diturunkan. Kan belum dilahir Nabi Isa. Yang kedua, kalau memang dia Tuhan, masa Tuhan disalib? Mati mi Tuhan? Kalau Tuhan sudah mati, menurut anggapan mereka, lalu siapa yang mengatur bumi ini? Siapa yang memberikan rezeki kepada makhluknya? Ya,
Kemudian yang ketiga, untuk membantah mereka ya bahwasanya Maryam alaihissalam dan Isa alaihissalam itu mereka membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Mereka dilahirkan dan melahirkan itu bukan diantara sifat-sifat apa? Tuhan. Apa kata Allah? Wala taqulu salasa intahu khairul lakum. Maka wahai ahli kitab, jangan kalian mengatakan trinitas. Berhenti kalian di atas itu. Mengatakan bahwasanya malaikat Jibril Ruh Kudus, bahwa Maryam adalah apa? Bunda Maria, sedangkan Isa adalah Tuhan. Berhenti. Innamallahu ilahu wahid. Karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Ya, masa Allah memiliki anak? Kalau antum bilang bahwa Allah memiliki anak, berarti Allah perempuan. Kalau Allah perempuan, berarti Allah harus memiliki suami. Dan kalau Allah harus melahirkan, berarti Allah dalam keadaan kelelahan. Kan? Masa apa pula yang bikin Allah begitu? Masa Allah pergi begitu? Mengalami masa nifas apa? Ini kan tidak logis. Tapi itulah. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pemelihara. Qala ta'ala di ayat lain, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haq. Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian bukan di atas hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum. Ya, dari kalangan orang-orang Yahudi ada satu kaum yang memang mengikuti hawa nafsu. Walaupun ada di antara mereka beriman. Ya, jadi ada seperti misalnya dari kisah Ashabul Kahfi, itu orang-orang yang beriman dari kalangan Nasrani. Ya, jadi Ashabul Kahfi itu agamanya apa? Nasrani, dan dia Muslim. Inti dari Muslim, selama dia beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan dia beriman kepada Rasul yang diutus di zamannya, maka dia Muslim. Nama agamanya Nasrani. Ya, dia Muslim, walaupun syariatnya berbeda. Ya, jadi seluruh agama para nabi adalah Islam. Nabi Ibrahim juga begitu. Makanya Allah tegur ya tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ibrahim adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Allah tegur, wa ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani. Walakin musliman hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang muslim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kan jelas Nabi Ibrahim sudah apa? Kapak patung-patungnya. Masa mau anggap bahwa Nabi Ibrahim yang menyembah patung? Jelas-jelas kisahnya kok disepakati oleh para ahli sejarah bahwa dia yang menghancurkan apa? Patung-patung tersebut. Qad adallu min qablu wa adallu. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah sesat dan menyesatkan. Katsiran, dari kebanyakan, wa adallu an sawa'as sabil. Dan mereka juga tersesat dari jalan Allah. Kemudian dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela guru ya tentang yang kata Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam godatil aqabah wa huwa ala rahalati.
bahwasanya pernah di pagi hari di Aqabah beliau berada di atas kendaraannya mengatakan, hatil quttuli, berikan kerikil itu kepadaku. Falaqattu lahu hasayatin hunna hasal khasab. Maka berkata Ibnu Abbas, saya memberikan kerikil tersebut. Maka Nabi pun mengambil kerikil-kerikil tersebut. Ketika aku letakkan di tangan beliau, beliau berkata, kerikil yang seperti ini yang kalian gunakan untuk melempar jumrah. Ya. Falamma wada'tuhunna fi yadi qala fa amsali haula. Seperti ini. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Dan hati-hati kalian terhadap sikap berlebihan dalam agama. Misalnya melempar jumrah dianjurkan apa? Kayak kerikil apa? Kerikil kecil kayak kelereng. Untuk melempar apa? Melempar setan. Jangan bilang karena setan ini mau kulempari, ambilkan basoka. Tuh. Tidak. Yang disuruh batu-batu kecil. Ustaz, supaya tersembilah keraski, ambil kami basoka. Apalagi saya ini miripnya Pak Prabowo misalnya, ambil kami apa? Basoka. Enggak. Polisi aja, tentara aja, enggak perlu, itu sifat berlebihan. Ya. Apa kata Nabi? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu bid-din. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian dibinasakan karena mereka sifat berlebihan terhadap apa? Orang-orang sifat berlebihan dalam beragama. Coba lihat. Kenapa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan? Karena terjadi kesyirikan. Apa kesyirikannya? Karena sifat berlebihan terhadap orang soleh kan? Jadi ada orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya dia berlebihan, bukan menganggap orang soleh itu di bagian dari hamba Allah, dia anggap itu Allah. Dia beribadah kepada itu, dia buat patungnya, dia sembah, dia meminta. Akhirnya diturunkan banjir bandang. Coba lihat kaum Nabi Lut. Bagaimana Allah, karena dia sifat berlebihan, Allah sudah halalkan perempuan, dia berlebihan, laki-laki tambah tong. Ya, laki-laki juga dia hantam juga, pokoknya harus walaupun lubang apa, lubang atas, lubang belakang, lubang depan, pokoknya semuanya dihantam. Berlebihan tidak? Berlebihan. Allah sudah ciptakan dari jenis yang sama, dari Hawa, dari lubang depan, lubang belakang tambah tuh. Akhirnya dia berlebihan. Akhirnya Allah apa? Datangkan, gulingkan dia punya negara yang faja'alna safilaha a'laha. Kami jadikan yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Kenapa? Karena berlebihan. Ya, dia sudah diberikan wanita dari jenisnya sendiri untuk dia nikmati, dia untuk menjadi sakinatan mawaddatan warahmah, menjadi ketenangan, timbul rasa cinta, timbul kasih sayang di antara mereka. Pergi ambil jalur lain. Pokoknya tidak puas kalau begitu, besar dulu, muka lebih sempit. Ya, akhirnya apa? Salah lubang. Ya, lubang tai nambat tuh. Akhirnya apa? Dibinasakan. Nauzubillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat sifat buruk dari sifat gulu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Sungguh binasa dari orang-orang yang berlebihan, binasa. Coba lihat tadi kaum Nabi Nuh dibinasakan, berlebihan terhadap orang soleh. Kaum Nabi Lut berlebihan dalam syahwat. Coba lihat Fir'aun berlebihan dalam kekuasaan. Coba lihat Qarun berlebihan dalam harta. Nah, itu ditulis itu. Orang-orang yang dibinasakan. Tulis dari Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh tulis. Jadi dikasih begini, ini kan.
Nuh dengan apa? Bisolihin. Dia berlebihan dengan orang-orang soleh. Generasi ke bawahnya termasuk juga Nabi Syuaib, kaum Syuaib. Ini berlebihan dalam timbangan, rakus. Dia kurangi timbangan, ya. Nah, ini dalam bil wazni, dengan timbangan. Siapa lagi? Nah, kaumnya dari siapa ini? Nabi Saleh yang diberikan unta, tapi dia berlebihan terhadap unta itu, bukan hanya menyakiti, bahkan dia bunuh. Akhirnya didatangkan guntur, termasuk. Kemudian siapa lagi yang berlebihan? Qarun. Ya, dia berlebihan dalam harta, menganggap apa? Bahwasanya saya tidak diberi harta ini kecuali dari ilmuku. Ya. Siapa lagi yang berlebihan? Fir'aun. Berlebihan dalam kekuasaan. Sampai-sampai apa? Menzolimi orang lain di atas kekuasaannya. Menzolimi Bani Israel. Tidak menerima dakwah Nabi Musa dan Harun. Begitu juga dari sifat berlebihan siapa? Orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kalau orang Yahudi berlebihan juga terhadap orang soleh, yaitu Uzair. Kalau orang Nasrani berlebihan terhadap Isa alaihi salam. Ini dari zaman ke zaman, dari orang-orang yang berlebihan yang dibinasakan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang berlebihan. Adalah orang yang berlebihan dan melampaui batas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yang mudah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat di halaman 5. Innad dina yusrun wa la yushaddu dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah, ya, bukan dimudah-mudahkan. Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah sekali. Salat berapa menit? 7 menit, 10 menit, sudah kerja lagi. Ya, mudah. Orang kalau menikah tidak mampu, apakah ada kewajiban harus kasih istri 5 juta satu bulan? 3 juta satu bulan? Tidak. Ya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Tidak mampu berikan 100 ribu, 50 ribu. Tidak bisa mampu berikan 50 ribu, 30 ribu. Tidak bisa mampu berikan 30 ribu, 10 ribu. Beli nasi kuning 2 berdua, makan berdua sama istri. Kan enak, tidak ada beban. Tapi tetap bekerja keras memberikan yang terbaik. Ya. Yang kata Nabi, dan tidaklah seseorang memaksakan diri dalam beragama kecuali akan terkalahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha al-sarhuma. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan atau memilih di antara 2 perkara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yang lebih mudah. Malam yakun ithman, selama tidak berdosa. Misalnya seorang musafir kalau sudah bepergian, boleh tidak dia melakukan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Boleh. Nabi kalau bermusafir, Nabi mengqashar salatnya yang 4 menjadi 2. Kemudahan. Tapi apakah boleh juga orang lakukan 4 rakaat saja sebagaimana yang dilakukan Utsman? Boleh. Tapi Nabi kalau dia dalam musafir ada 4, boleh 4 rakaat salat zuhur, boleh 2. Nabi mengambil 2. Kenapa? Yang mana lebih ringan, yang 4 atau yang 2? Nabi ambil yang 2. Ya. Kalau orang lagi dalam keadaan musafir, tidak wajib lagi salat Jumat.
Ya, Nabi tidak didapati pernah dalam keadaan musafir beliau sholat Jumat. Pernah. Ya. Nah ini kasih kemudahan. Tapi kalau mau sholat Jumat boleh. Tapi niatnya zuhur bukan Jumat. Niatnya tetap sholat zuhur. Tapi karena kan kita sholat zuhur kalau musafir boleh 2 rakaat kan. Sama aja dengan orang sholat Jumat. Ustaz boleh beda niatnya dengan imam? Boleh. Imam niatnya Jumat, kita niatnya sholat zuhur qasar. Nah ini. Fa in kana isman kana ab'adun nasi min. Tapi kalau dia itu dosa, maka Nabi orang yang paling jauh darinya. Nabi tidak mungkin mengambil kemudahan walaupun mudah sekali untuk melakukan dosa. Ya. Seperti misalnya kisahnya Nabi Yusuf. Untuk mendapatkan Sulaikha merasakan madunya mudah tidak? Mudah. Sulaikha sudah kunci pintu. Sulaikha sudah berdandan. Sulaikha sudah buka sedikit. Mudah. Mudah. Bahkan dia ingin menyerahkan dirinya. Tapi para nabi bahkan hal begitu yang membuat dia menangis. Ya, bahkan kata Sulaikha, kalau kau tidak layani saya, tidak memuaskan saya, tidak mengikuti perintah saya akan penjara kamu dan kamu akan terasing. Apa kata Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhan, wahai Rabbku yang mengatur, yang menguasai, sesungguhnya penjara lebih saya cintai dibandingkan apa yang mereka ajak saya darinya. Bayangkan ini. Mudah? Dimudahkan tidak? Dimudahkan. Yang sampai ada kalian, assalamualaikum, sudah pergi salat subuh. Dia buka dulu, dan nantar kau minggu. Iya siap. Ternyata bolos. Ya. Alhamdulillah, jangan. Walaupun kita dimudahkan. Di antara bentuk mudahkan kalau dia yang teki, dia yang etki, dia yang assalamualaikum, dia yang bilang jemput kak dulu, ayo pergi nonton saya membayarkan ki, saya interaktif ki, itu kan kemudahan. Ya, ada orang dibegitukan. Ya, ada orang dibegitukan. Diberikan kemudahan melakukan maksiat. Tapi kalau Nabi begitu, Nabi ab'adun nasimin. Orang yang paling jauh dari hal itu. Justru itu dia lihat apa? Kebinasaan. Lebih baik dia tersiksa di dunia dibandingkan merasakan ketersiksaan di akhirat. Ya, makanya ada pernah juga seorang orang soleh diajak juga berzina. Hebatnya ini perempuan, karena dia sangat menginginkan laki-laki soleh ini. Dia berdusta. Dia panggil ini laki-laki soleh, saya mau minta tolong, ada nuku di kamar mau dianu. Sekalinya masuk di dalam kamar laki-laki soleh ini, wanita ini langsung tutup pintunya dan buka pakaiannya. Yang mana kamu pilih? Kamu menikmati saya atau saya berteriak? Kalau saya berteriak ini keluar bahwa kamu mau memperkosa saya, akhirnya apa? Kamu akan dihinakan oleh manusia yang di luar. Langsung dia kunci pintunya, dia mana yang pilih. Apa kata laki-laki ini dalam menundukkan pandangannya? Dia langsung mengatakan, kalau begitu saya mau ke WC dulu, mau berhias. Akhirnya dia masuk ke WC, buang air, dia ambil kotorannya, dia kasih semua badannya begini. Ya, kemudian dia keluar, langsung wanita ini mengatakan, rantas sana. Akhirnya dia lari pergi ke pintu dan keluar. Bayangkan orang soleh berani menghinakan dirinya di dunia, ya, untuk sementara waktu untuk meraih kemuliaan di akhirat. Ya, kalau kita kesempatan ini, nauzubillah. Ya, itu coba lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Ada juga pernah yang diajak dari sebagian orang soleh
dikirimkan surat bahwa saya ini sangat rindu kepadamu, sangat menginginkanmu, sudah lama jatuh hati kepadamu. Kemudian dia mengambil sebuah lilin, dia bakar, dia simpan tangannya. Dia mengatakan bahwasanya panasnya lilin tidak lebih panas dibandingkan api neraka Allah. Jiwanya ingin, tapi dia katakan, wahai jiwaku, manakah api panas manakah yang engkau inginkan? Panasnya menahan dirimu, panasnya ini, ataukah panasnya api neraka? Ya, selalu baca kisah-kisah begitu kalau mau terhindar dari fitnah. Tidak sedikit orang yang tidak terhindar dari fitnah. Jangankan kita seorang santri, seorang ustadz saja tidak senang. Apalagi di hari ini media sosial, naudzubillah. Sangat susah kita menundukkan pandangan. Di Facebook, di Instagram, di YouTube, hampir semua dengarkan ceramah saja terkadang iklannya, naudzubillah. Ya, maka selalu baca kisah-kisah orang soleh. Ya, saya pernah mengkajikan satu buku khusus untuk bagaimana melawan syahwat. Ada bukunya namanya Ad-Da'u wad-Dawa, tentang penyakit dan obatnya. Saya di situ kisahkan, saya ambil dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada lebih 50 akibat kalau kita mengikuti syahwat kita, akibat dosa. Ya, ada di YouTube kita. Termasuk kajian ini insyaallah akan ada juga di YouTube kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatasi keadaan gulu. Itu tadi ya, yang kita sudah sebutkan ini. Hadisnya dari Abdullah, "Alam ukhbiru annaka tasumun nahar wa taqumul laila?" Qultu, "Bala ya Rasulullah." Bahwasanya dari Abdullah, bahwasanya apakah benar yang dikabarkan kepadaku bahwasanya engkau senantiasa sholat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari? Abdullah ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taf'al sum wa aftir. Abdullah, jangan lakukan. Kamu puasa, kamu harus berbuka. Fa inna li jasadika 'alaika haqqun. Karena sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak. Harus apa tadi? Harus tidur, harus makan. Berikan ke istrimu kalau malam kamu kena peluk-peluk, bagaimana kamu kena peluk kalau sholat kok? Ya, kalau malam ya duduk-duduk, minum teh, minum kopi, peluk-peluk istri, kan enak juga. Gimana? Sholat terus deh. Istri kalau mau mengeluh, tadi saya di kelas begini. Di mana mau mengeluh? Mau kena temani bicara sedangkan kau dalam keadaan sholat. Kalau sholat membatalkan tidak. Kalau orang bicara dalam sholat batal. Harus kasih. Ya sholat bisa lah. Baca 1 juz, baca setengah juz. Setelah itu pergi di tempat tidur. Dengar dulu keluhannya istri. Anu. Oh iya sabar ya. Kan enaknya. Ya. Wa inna li ainika 'alaika haqqun. Karena sesungguhnya pada dirimu ada hak. Diri kita membutuhkan istirahat tidak? Diri kita membutuhkan hal-hal yang lezat tidak? Dalam makan, berhubungan badan, minum, jalan-jalan. Ya, kalau bisa sekali-sekali ya pergi dulu air terjun, pergi dulu Malino, pergi dulu refreshing. Kata Nabi sa'at atau wasa'ah. Sesaat ya. Saya bahkan biasa apa? Biasa kalau tiap pekan cuma saya lebih senangnya memang saya lebih senang di majelis ilmu. Alhamdulillah Allah berikan itu. Ya, jadi saya kalau pergi begini mengajar sudah mengajar, ya pergi belajar, pergi daurah ke Masjid JF, pergi ke Sembilan Kuba. Di situ menikmati sunset, menikmati sunrise. Bisa lihat di Facebook. Lihat ke sunset, ceramah kasih sambil video. Kan enak kalau jiwa saya istirahat kayak begini nih. Mungkin kalian lelah, saya ini lagi nyaman kalau begini. Kalau dalam keadaan ceramah begini enak sekali, jiwaku plong. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li zaujika 'alaika haqqun. Karena sesungguhnya di atas istrimu ada hak. Istrimu motongi kodong mengeluh.
Motongin rasakan ya bagaimana pelukan hangatmu. Mau rasakan. Ya. Ini. Terakhir dari Anas. Ya. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablum mamdudu baina sariyatayn faqala ma hadzal hablu? Qala hadza hablu Zainab. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjid Nabawi. Mendapati ada tali yang terbentang. Kemudian Nabi bertanya, "Apa ini? Tali apa ini?" Maka para sahabat menjawab bahwasanya tali itu ya Rasulullah miliknya Zainab. Siapa ini Zainab? Anaknya Nabi. Untuk apa? Qal hadza abdu li Zainab. Ini talinya Zainab. Lihat di halaman 6. Fa idza fatarat ta'allaqat. Kalau dia sudah lemah, dia bersandar. Jadi bayangkan ya, anaknya Nabi ini ahli ibadah. Kalau dia sholat di Masjid Nabawi sudah lemah, maka dia pakai tali apa? Bersandar. Supaya apa? Tidak jatuh. Saking lamanya berdiri. Jadi tali dia berpegangan supaya tali itu dia jadikan sandaran. Dibuka jaketnya Sanjawati ini kan? Ya. Dibuka ininya enggak bagus. Sambil tidur. Ya. Jadi Zainab ditegur oleh Nabi. Apa ini? Tali siapa ini? Talinya Zainab. Kenapa? Kalau dia sudah capek berdiri, bersandar di tali itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la uluhu. Tidak boleh, lepaskan itu. Lepaskan itu ikatannya. Li yusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian salat ketika sudah semangat. Kalau ngantuk tidur. Kalau capek istirahat. Ya, jangan. Fa idza fatara falyaq'ud. Nah, kalau capek duduk saja. Kalau tidak mampu salat berdiri apa? Duduk. Tidak usah memaksakan diri harus pakai tali, harus bersandar. Ini termasuk sifat berlebihan. Kemudian Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan yuhada baina ibnaihi. Dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang orang tua yang berjalan di papa di antara kedua anaknya. Kemudian beliau berkata, "Ma bala hadza?" Qalu nadara an yamshi. Maka berkata anak ini, ya, dia telah bernazar untuk berjalan. Beliau berkata, "Innallaha an ta'dziba hadza nafsi lagoniyun." Sesungguhnya Allah tidak butuh dari penyiksaan seperti ini. Jadi dia bernazar mau berjalan. Tapi ini orang tua sekali nih. Harusnya di tempat tidur minapasa dirinya berjalan. Apa kata Nabi? Allah tidak butuh jalanmu. Istirahat maka. Jangan terlalu siksa dirimu. Tidak boleh. Seseorang menyiksa dirinya apa? Dengan niat beribadah. Ibadah itu mau yang dibutuhkan kenikmatannya, bukan siksa. Kalau ada orang yang beribadah merasakan ketersiksaan, ketahuilah itu bukan ibadah. Ya, itu di antara tipu daya setan. Jangan. Ya, kalau capek istirahat ki. Kalau ngantuk ki tidur ki. Makanya dalam sholat seseorang kalau ngantuk dianjurkan tidur. Apalagi kalau sholat tidak paham apa yang Nabi bilang. Tidak dibolehkan. Ya, ini di antara juga sebab-sebab bulu diperhatikan di halaman 7 ada sebab-sebab bulu. Ini kalau hadisnya yang dibawa ini sudah kita yang tugas. Yang tadi yang ada datang 3 orang, yang satu mau berpuasa tidak berbuka, yang satu mau salat malam tidak tidur-tidur, yang satu mau fokus ibadah tidak apa? Tidak menikah. Kemudian hadis setelahnya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antumul ladzi qultum," itu tadi. Yang ketiga naik di mimbar Nabi, "Ama wallahi inna akhsyakum lillahi wa atqakum." Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya saya orang yang paling takut kepada Allah
dan paling bertakwa di antara kalian. Saya berpuasa dan saya berbuka, saya sholat dan saya tidur, dan saya juga menikahi apa? Wanita. Sebab-sebab dulu. Satu, penyesatan setan terhadap anak Adam dan usaha setan untuk menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Tadi, gulu kesyirikan di zamannya pertama, siapa paling pertama? Sifat berlebihan sehingga terjatuh dalam kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam. Ya, siapa lagi? Itu bukan kesyirikan. Kalau Nabi Lut, dosa syahwat. Siapa lagi yang terjatuh dalam kesyirikan? Kaum ahli kitab, orang Yahudi. Ya, kaumnya siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Dia gulut terhadap Uzair sehingga menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Kemudian siapa? Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan juga. Kemudian yang kedua, tersebarnya kebodohan dan berkurangnya ilmu. Kenapa orang berlebihan? Karena kurangnya ilmu. Dia kira kapan kalau orang tidur itu bukan ibadah. Sekarang tidur ibadah tidak? Ibadah kalau dia niatkan dia tidur dengan niat supaya bisa bangun dengan penuh semangat. Ya. Jadi kalau malam tidur, niatkan tidur supaya sholat subuh tidak ngantuk, tidak loyo. Ibadah itu ibadah. Asalkan jangan tidur di kelas pada saat belajar. Itu bukan ibadah, pelanggaran itu. Nah, yang ketiga, pembuatan gambar dan patung para nabi alaihi salam dan orang-orang soleh, serta orang-orang memiliki kedudukan dan ketenaran. Ya tadi, kalau kedudukan dan ketenaran seperti Raja Namrud, Fir'aun. Yang keempat, pengagungan terhadap kuburan orang-orang soleh, membangun bangunan di atas kuburan, mengusap tawaf di kuburan. Yang kelima, meremehkan bid'ah, karena bid'ah akan menyeret manusia secara bertahap kepada pengagungan. Bentuk-bentuk gulu kepada para nabi sudah ini ya. Yang kedua, gulu terhadap penutup para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai, menghormati, mentaati, mengikuti sunnahnya, meneladani, menolong agamanya dan melindunginya. Tetapi sebagian manusia telah berlebihan. Ini juga banyak ya. Kalau dia dalam keadaan umrah, biasa cium-cium temboknya Nabi. Biasanya apa? Ada juga yang di Turki ambil apa? Rambutnya Nabi. Katanya membawa keberkahan. Ini kekhususan untuk Nabi. Ya. Banyak berlebihan. Dan ini Nabi sudah tegaskan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatabbi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta-sehasta, hatta law dakhalu hujar dabbin la salaktumu. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Artinya apa ini? Kita akan mengikuti kebiasaan ahli kitab. Kita akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Sekarang saya tanya, di kebiasaan Nabi Nuh melakukan kesyirikan, berlebihan terhadap orang soleh, buat patung. Sekarang ada tidak orang-orang yang berlebihan terhadap orang soleh, buat patungnya dan itu dia sembah? Ada. Ada yang berlebihan terhadap Syekh Yusuf, ada yang berlebihan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada orang berlebihan terhadap wali-wali kan? Wali Songo, wali Siti Jinar, wali apa? Ini. Sekarang coba lihat orang yang berlebihan lagi. Apa sunnah-sunnah lagi sebelum kita? Sekarang kalau orang pergi berpesta, di antara kebiasaan orang barat, pakaian laki-laki itu tertutup. Ya, sudah pakai baju dalam, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas lagi. Ya, di jas ada rompi lagi. Tapi kalau akhwat, sekarang itu sudah terjadi juga di negara-negara kaum muslimin, tidak? Terjadi. Padahal di dalam Islam aturan yang perempuan yang lebih tertutup kan?
yang harus dilapis-lapis pakaiannya supaya tidak berbentuk. Tapi itulah yang kata Nabi, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan masuk juga. Artinya seandainya dia masuk ke dalam lubang kebinasaan, kalian akan masuk juga dalam lubang kebinasaan. Ya. Kemudian sami'a yaumu zifafi hajari taqulu wa fina nabiyyun ya'lamu wa fi qadim faqala da'i hadi faquli billadzi kuntu taqulina. Ini juga sifat berlebihan terhadap Nabi. Nanti insyaallah taala kita akan perdalam kembali tentang sifat-sifat berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.